Iya, kenapa Mbah? Kenapa? Mas. Itu mas. Aku lagi ngapa itu? Deteksi itu kok sekali-kali. Mundur sepenuh wedi. Tangi. Mas tuh. Jauh di. Mas Benang. Udah kita mau pulang. Kita udah mau pulang. Ya udah mau pulang pergi. Wah, itu gimana? Enak tuh pandangan mas. Gimana topi? Mampu nih, aneh-aneh. Gimana gitu Gun? Hilang ulengir. Baunya letang Gun. Iya, positif ya pikir kita tuh. Memangnya ada apa, Tuan? Hati-hati. Mau menitipkan sebuah pesan nih. Silakan Tuan. Jika memang mau menitipkan sebuah pesan terhadap kita. Bagaimana? Sorry Gun. Mas Mbah. Ayo siap nih kamu. Ini kok. Silang dewek kek. Gawat tempat sing ratam, Bang. Ini bae lah. Parma. Tingus-ingus, Mbah. Padahal dirinya sendiri yang bau. Serius. Kok aja ya nembak. Siapa sebenarnya kalian ini? Kenapa? Dengan siapa sih? Ada masalah apa? Perkenalkan, nama saya Jaril Sadewo. Jaril Sadewo. Yang Jaril Sadewo. Ada apa yang Jaril? Boleh sayang. Mengapa kalian berani berbicara dan mendekati wanita itu? Siapa sebenarnya kalian ini? Mbak, wanita itu siapa sih? Maksudnya wanita yang mana, Mbak? Kemarin malam saya melihatmu berbincang-bincang sangat panjang dengan Erlinda. Saya tidak mengetahui namanya. Memang ada apa dengan wanita itu, Mbak Jaril? Kalian ini benar-benar berani dengan wanita itu. Dia itu adalah wanita setengah iblis. Dia itu wanita yang sangat berbahaya. Jadi, ingatlah anak manusia. Berbuatlah sewajarnya saja. Janganlah kau dekat-dekat dengan wanita itu. Siapa sebenarnya wanita itu yang mengenalnya lebih dekat? Saya sendiri tidak mengetahui asal-usul siapa dia sebenarnya. Akan tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia itu adalah wanita dan sosok yang sudah berubah menjadi setengah iblis. Dikala itu saya melihat wanita itu berjalan
dengan membawa sebuah kendi sambil menangis menyusuri hutan. Awalnya saya tidak memiliki pemikiran buruk terhadap. Nah, setelah saya melihat ada tetesan darah yang jatuh dari kendi yang dibawa oleh wanita itu, saya menjadi curiga. Dan akhirnya saya berusaha mengindap-indap mengikuti wanita itu. Sepanjang jalan, wanita itu meneteskan air mata. Sepanjang jalan, tak ada hentinya wanita itu menangis. Sampailah di suatu tempat, dia duduk di hadapan sebuah batu yang begitu besar. Dia memecahkan kendi itu di atas batu itu. Dan dia menceritakan semua keluh kesah kesedihan, keluh kesah penderitaan yang dialami. Sampai akhirnya dari dalam batu itu muncullah sesosok wanita yang berpakaian hitam, yang di dalam dirinya diselimuti aura hitam yang begitu pekat. Wanita itu berkata kepadanya, "Ada apa, Cak Ayu? Kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih? Apakah hidupmu begitu berat?" Lalu wanita yang membawa kendi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dilontarkan oleh wanita yang diselimuti aura hitam. Sampai akhirnya wanita cantik itu diajak pergi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah sungai yang besar. Disitulah wanita cantik itu melepaskan semua pakaian yang dikenakan karena diperintahkan oleh wanita tua itu. Lalu wanita cantik itu merendamkan dirinya di air. Hanya tersisa bagian kepala di situ. Wanita tua itu mengucapkan banyak sekali mantra, banyak sekali ilmu, mengusap rambutnya, mengelus kepalanya, dan juga mencium keningnya. Tiba-tiba sosok yang begitu tinggi, begitu besar, tubuhnya penuh dengan bulu,
Matanya memancarkan cahaya kemarahan. Matanya begitu tajam menatap wanita cantik itu. Giginya yang keluar di sela-sela bibir. Dia adalah sosok Kalajengking. Kalajengking. Lalu nenek itu mengucapkan sebuah kata kepada wanita cantik. Bangunlah, Cak Ayu. Kau tak perlu takut. Kau tak perlu bersedih. Semua permasalahan di kehidupanmu, semua beban berat yang sudah kau alami, sudah saatnya kau bangkit. Sudah saatnya kau untuk membalaskan apa yang kau alami kepada mereka. Sampai akhirnya di situ wanita cantik itu pun membuka matanya dan melihat sosok yang sangat mengerikan itu. Wanita itu bergetar ketakutan. Wanita itu sangat-sangat ketakutan melihat sosok itu. Kalajengking adalah sosok yang sangat kecil. Sampai di suatu waktu, Kalajengking mendekati wanita cantik itu. Dia mengelus tangannya. Dia mengelus rambutnya. Tak berselang lama, Kalajengking mengelus tubuhnya. Tubuh wanita cantik itu diselimuti dengan lintah-lintah yang begitu besar. Lintah-lintah itu muncul dari permukaan, menyelimuti tubuh wanita cantik itu dan berkumpul di telapak tangan wanita cantik. Semua lintah-lintah besar itu berkumpul menjadi satu. Dan secara tak terduga, wanita itu sudah memegang sebuah topeng yang entah dari mana datangnya topeng itu. Kau bisa membayangkan betapa mengerikannya wanita cantik itu. Lalu di situ saya melihat dengan jelas dan mendengarkan perkataan Kalajengking. Hai cantik, kau sekarang tak perlu takut. Kau sekarang tak perlu bersedih. Saya adalah jelmaan dari sebuah kesedihanmu. Saya dibangkitkan oleh air mata dan darahmu. Dan saya yang akan menghilangkan mereka semua dan membuat mereka merasakan penderitaan apa yang dirasakan olehmu. Tiba-tiba
Kalajengking tiba-tiba melakukan sebuah gerakan yang tanpa terduga. Dia merubah dirinya menjadi sosok pria yang begitu tampan, begitu gagah. Lalu pria itu kembali mendekati wanita cantik itu, yang sedari tadi sudah memegang sebuah topeng. Laki-laki itu kembali memegang perlahan, menyentuh halus tubuhnya dengan lembutnya. Kalajengking yang berubah menjadi laki-laki tampan. Dikala itu wanita itu pun merasakan sebuah kenikmatan dari sentuhan yang dilakukan oleh Kalajengking. Sampai akhirnya Kalajengking meminta kepada wanita cantik itu untuk memuaskan dirinya. Dan disitulah sampai terjadi hubungan antara wanita cantik dan Kalajengking. Wanita itu benar-benar menikmati. Wanita itu benar-benar merasakan gesekan demi gesekan yang dilakukan oleh Kalajengking. Berarti yang memberikan topeng itu Kalajengking itu namanya. Yang saya tahu di situ hanyalah sosok Kalajengking, di mana sosok itu adalah sosok yang sangat mengerikan, di mana sosok itu adalah sosok yang sangat brutal, sosok yang sangat ganas. Dan di akhir pertemuan wanita cantik itu dengan Kalajengking, Kalajengking mengatakan, apa itu? Di setiap bulan purnama, kau harus memuaskan dirimu. Astagfirullahaladzim. Dan setelah kejadian itu, wanita cantik itu memandangi topeng yang didapatkan dari Kalajengking. Lalu diperintahkanlah oleh wanita tua itu untuk menggunakan topeng itu. Wanita tua itu memakai pakaian hitam dengan topi yang mengerucut atau tidak? Benar sekali. Sampai akhirnya wanita cantik itu menggunakan topeng itu. Wanita itu tidak bisa menahan gejolak yang ada di dalam dirinya. Wanita itu, saya pikir dia sekarang, dia berguling-guling di pinggiran sungai dan berubah wujud menjadi sosok yang begitu mengerikan. Raut wajah yang busuk, berlumuran darah di setiap kulit yang ada. Tangan yang busuk, kuku yang memanjang. Dia bukanlah wanita cantik yang baik. Dia adalah wanita setengah iblis. Saya hanya ingin mengingatkan kepadamu, janganlah
kalian ini berdekatan dengan wanita iblis itu. Dia sangat berbahaya. Karena dia sudah didampingi oleh sesosok makhluk yang bernama Kalajengking. Ingatlah, kalian anak-anak manusia, berbuatlah, bertingkah lakulah sewajarnya manusia saja. Jadi, apa yang sedang kalian cari? Ya, sejauh ini sih saya ingin menyelamatkan dari teror yang ada di Sariara. Percuma saja. Dia, bah. Di anjing ngono ngarep. Berdekatan, berbicara dengannya tidak ada gunanya. Lebih baik kalian semua sebagai anak-anak manusia memikirkan kesehatan, keselamatan diri kalian dan juga keluarga kalian. Berbuatlah, bertingkah lakulah sewajarnya manusia saja. Terima kasih sudah mengingatkan. Tuan. Tuan siapa tadi namanya ini? Jaril. Sadewo. Jangan sampai kalau Jekang. Perempuan, kau sedang apa sebenarnya? Iya. Ada apa, Ma? Mami, ada apa? Oh, istrinya. Ada apa? Bercerita seperti itu untuk apa? Saya tidak melakukan apa-apa di sini. Tunggu sebentar. Nyonya ini siapa? Saya istrinya. Oh, Nyonya istrinya beneran berarti. Kok apa? Nanti saya pulang. Nanti saya pulang. Tunggu dulu. Maaf. Iya. Nyonya, mohon maaf. Suami jenengan tadi sedang mengingatkan kami tentang suatu makhluk yang mengerikan. Iya. Saya tidak melakukan apa-apa. Di sana bercerita, di sini bercerita. Saya tidak, pekerjaanmu cuma cerita saja. Iya maaf, iya maaf. Kau disuruh apa? Saya disuruh membeli minyak. Iya maaf, nanti saya akan belikan. Pulang. Iya. Ayo pulang. Ingatlah manusia. Iya. Apa dulu? Iya. Semua pengen dengar sekata. Kecewa tak bisa. Iya. Sekata doang. Iya, pulang. Sekata saja. Pulang. Ingat apa? Ceritanya seru banget, Bang. Ora utik. Ujung-ujungnya kempul kayak. Kempul cok berarti. Tapi ora, Bang. Iya, itu temen kayak gitu. Iya, kayak orang sastra lagi menjelaskan. Di sana bercerita kemerupus, di sini kemerupus. Kan itu Bang. Dikit cok, Mas. Bang kempul lah gue. Aduh, sama-sama cerita. Kalau semangat ini lah. Mari, Bang. Mari. Itu kulo ngabengan sih. Tik. Itu kulo ngana. Kulo merindi. Iya, udah bakulengan nyong. Udah mi bojo. Kok pernah apa? Anu apa, Jos? Iya. Itu kulo Iya, ayah. Hebatnya kamu di sana sesama-sama di depan istrinya. Iya. Makanya cerita. Kenapa aku? Mana gue ini apa yang muncul? Ekspresi sing wadon masalah. Kok kemutan ke tanggane nonton organ. Ya. Keduten pengen nyawer, bojone ning jejere. Kuwi kayak gue. Miki dajan Miki. Iya. Mungkin malah lebih parah.
Nengkana cerita. Tapi anaknya hikmah ya Mbak. Kita dengar nama kalau Jekang ya Mbak. Iya tapi kan itu Menurut menurut jenengan Sampai berarti itu itu sudah lah. benar-benar ceritanya ya maksudnya perlu kita selidiki dari ceritanya si siapa tadi namanya Caril. Sadewo ya Kun. Iya. siapa tahu kan nanti memang dia menyaksikan sendiri kan nggak mungkin Mbah bercerita tanpa dilandasi pengetahuan atas apa yang dia lihat. Imajinasi. Iya yo, lu takutnya lu. Ya mungkin saja, cuman untuk orang tua seumuran dia berimajinasi tuh lumayan sulit seperti anak kecil. Ada mana nih Mbah? Dia perempuan cantik, Iya. bawa topeng kan. Iya sih, kayak cerita yang dalam itu. Nyambung berarti. Nyambung. Tapi kan yang nggak nyambung itu. Dia memang sih. nggak menyebutkan Verlinta itu. Bojone sih mau marinya disit. Lah wong itu kuleng. Kok terperantang apa? Bukan kamu pernah nama madu lagi apa? Iya bebek. Iya mama. Mama. Mungkin nyerahin Kun. Udah. Sentra aku ini apa? Rancap. Mas ini mas. Maka begitu Mas. Biasa itu dan itu teman-teman. Sapak Jericho. Rangki seorang. Rahasia besar apa Pernah yang kerungu. dengan kita? Verlinta. Gurune Verlinta. Ngawur. Silahkan jika memang panjenengan mau menceritakan sebuah rahasia besar. Wakil. Ya. Angin yukun. Banget. Selamat malam. Selamat malam Bun. Tuan Saja. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Rangsor. Mohon maaf, namanya Ranggisora. Sebelum saya bercerita panjang pada kalian, saya ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu pada kalian semuanya. Sebenarnya, kalian ini siapa? Dan ada hubungan apa sampai ikut dalam permasalahan yang terjadi di hutan Sawiara mengenai Verlinta? Sebenarnya seperti ini Tuan Ranggisora. Jujur saya tidak ada kaitannya dengan apapun dengan adanya sebuah teror yang ada di Sawiara. Namun kebetulan di kala itu saya biasa berjalan-jalan malam. Saya mendapatkan sebuah keluh kesah dari salah satu warga yang ada di Sawiara ini mengenai sebuah teror si Gundul. Dari hal itu saya mencari tahu, ternyata makhluk Gundul itu adalah makhluk jelmaan dari sosok wanita cantik, permaisuri dari seorang pangeran dari kerajaan Bunisora. Dengan tujuan membalaskan dendam karena sakit hatinya diperlakukan seperti binatang oleh ibu tirinya. Namun di sini saya merasa kesulitan dikarenakan memang yang telah memberikan sebuah kekuatan dari golongan penyihir. Harapan besar kami permasalahan itu agar cepat-cepat selesai sehingga tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan, khususnya warga Sawiara ini. Karena saya rasa titik permasalahannya sudah ketemu, yaitu berada di titik si Franky, kakak
tiri dari si Verlinta. Andai saja mungkin si Frenti harus kalah oleh si Verlinta, mungkin permasalahan kita tidak akan berlarut panjang. Namun tidak mungkin kita akan membiarkan sebuah dendam akan berlanjut-lanjut terus menerus. Jadi kami masih memikirkan solusinya bagaimana agar si Verlinta tidak memakan korban atas ketidaksadarannya dengan menggunakan sebuah topeng yang selama ini dia kenakan itu, Tuhan. Ada banyak hal mengenai sebuah kebenaran yang perlu kalian ketahui. Apa yang kau pikirkan mengenai penyelesaian masalah dengan menyerahkan Frenti terhadap Verlinta? Ya, memang itu bisa saja terjadi. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Frenti ditemukan oleh Verlinta. Tolong ceritakan dari awal jika memang jenengan banyak mengetahui mengenai hal tersebut. Saya melihat kau juga sudah mengenal nama saya. Pasti kau sudah mendapatkan kabar dan cerita bahwasanya Frenti itu berada di tangan saya. Itu ucapan dari si Verlinta tadi malam. Frenti berlindung terhadap sosok makhluk Ranggisora, sehingga Verlinta sangat kesulitan untuk mencari si Frenti. Sedangkan Ranggisora siapa sebenarnya bagi panjenengan ini? Ya, saya adalah Ranggisora yang dimaksud oleh Verlinta. Tapi perlu kalian ketahui, sebenarnya saya ini adalah korban dari fitnah yang disebarkan oleh sang penyihir agung, di mana seluruh kerajaan saya, seluruh warga masyarakat kerajaan saya sudah dibumi hanguskan oleh Verlinta. Saya tidak bisa mencegah akan hal itu. Kenapa semua itu bisa terjadi, Tuan Raja? Cerita itu berawal dari di mana pertemuan saya menyelamatkan seorang wanita. Pada saat itu memang wanita itu bernama Frenti. Tapi pada saat itu pula, setelah saya berhasil mengobati dan menyembuhkan Frenti, datanglah sesosok makhluk yang bernama Nyai Wendra. Ya, siapa itu Nyai Wendra? Setelah saya selidiki, Nyai Wendra yang kala itu mengaku ibu ataupun saudara dari Frenti, menginginkan Frenti itu dibawa pulang oleh dirinya. Namun ternyata Nyai Wendra adalah sosok di balik seluruh penyihir agung yang membantu Verlinta dalam menyelesaikan masalahnya. Nyai Wendra itu kepala berarti. Benar sekali. Jadi di sini semua penyihir agung yang membantu Verlinta diketuai oleh Nyai Wendra. Baik-baiklah. Saya ngantongnya. Menarik Nyai Wendra. Lalu apa tujuan dan maksud Nyai Wendra melakukan hal tersebut? Dengan kejadian itu, Nyai Wendra membuat cerita di mana saya menjadi kambing hitam. Saya menjadi fitnahan dari Nyai Wendra kepada Verlinta,
yang memberitahu bahwasanya saya yang menyembunyikan Friendly. Oh, berarti sejauh ini Verlinta tidak tahu bahwasanya Friendly sudah bersama Nyai Wendra itu. Nyai Wendra datang seolah-olah mengaku sebagai ibu dan membawanya pulang. Ya kan Tuan Raja? Benar sekali. Di situ, karena Verlinta mengetahui bahwasanya sayalah yang menyelamatkan dan melindungi Friendly, Verlinta datang ke kerajaan saya, ke desa saya, meneror sepanjang hari, sepanjang malam, Mencari si Friendly. mencari si Friendly. Padahal Friendly berada di Nyai Wendra, penyihir agung itu sendiri. Benar sekali. Berarti di situ ada sebuah permainan, Tuan. Di situ permainan yang dijalankan oleh sang penyihir agung yang dipimpin oleh Nyai Wendra, di mana saya dibuat sebagai sasaran untuk mencari pengikut dari dirinya. Tujuan dan maksud dari Nyai Wendra itu apa sebenarnya? Tentunya Nyai Wendra bekerja untuk Kolojegang. Kalau Jegang? Kalau Jegang yang dimaksud itu yang raksasa berbulu dan matanya besar, menyala, yang dia bersama yang di batu besar apa bagaimana Tuan Raja? Kolojegang bersemayam sebagai penghuni mata air. Mata air ini. Sungai ini. Nah, yang batu besar itu Nyai Wendra. Sebenarnya ceritanya seperti ini. Kolojegang membutuhkan banyak sekali pengikut, di mana pengikutnya itu akan diperbudak oleh Kolojegang. Selama ini Kolojegang tidak pernah bisa mendapatkan sesosok makhluk yang dapat digunakan untuk melancarkan misi-misinya. Sampailah tiba waktunya ada seorang gadis cantik yang datang meminta bantuan kepada Kolojegang. Di situ wanita cantik itu yang bernama Verlinta. Di persembahannya itu Verlinta melakukan sumpah serapah untuk menyembah dan bersujud kepada Kolojegang. Dan perjanjian itu dilaksanakan setelah hubungan intim mereka berdua. Lalu, apa tugas dari si Verlinta untuk Kolojegang sebenarnya? Verlinta di sini yang sedang memiliki dendam membara, membunuh saudara tirinya agar merasakan apa penderitaan yang dialami oleh Verlinta sendiri. Dimanfaatkanlah oleh Nyai Wendra sendiri, di mana sampai kapanpun Verlinta dibuat tidak akan pernah bertemu dengan Friendly, sehingga di situ Verlinta akan memburu siapapun makhluk yang menghalanginya dan membunuhnya. Tapi ingat, sebenarnya mereka para korban tidaklah sesungguhnya dibunuh oleh Verlinta. Akan tetapi dari kekuatan yang dimiliki Verlinta di situ membuat makhluk itu seolah-olah mati, namun akan dijadikan sebuah budak oleh Kolojegang. Berarti seperti ini. Tolong dikoreksi. Nyai Wendra memiliki mungkin guru atau mungkin tetuanya, junjungan Kolojegang. Benar. Nyai Wendra membantu Kolojegang untuk mencari budaknya, menggunakan si Verlinta dengan dasar karena dia sedang memiliki rasa dendam Ya. terhadap si Friendly. Si Friendly
dibuat seolah-olah berada di tangan jenengan. Padahal si Frenti sudah diambil oleh Nyai Wendra, penyihir agung itu sendiri. Jadi mau sampai kapanpun Frenti tidak akan ketemu karena si Frenti justru disembunyikan oleh mereka yang memberikan sebuah kekuatan. Benar sekali. Dengan harapan nanti si Verlinta tidak akan pernah puas untuk mencari si Frenti sampai kapanpun. Karena di sisi gelap Verlinta mengenakan topeng itu, Verlinta tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka dari itu siapapun kondisi yang sedang hamil ataupun menyerupai dengan Verlinta, dia bunuh. Itu double sih mas kalau hamil. Iya, Satu orang dapat 2 malah. Sebenarnya sosok dari Verlinta sendiri adalah sosok makhluk yang begitu mulia, begitu baik. Hanya saja kesabarannya itu sudah habis. Jadi dendam kesumat yang dimanfaatkan bagi ini. Lalu jenengan menjadi korban atau kambing hitam dari si Nyai Wendra, penyihir agung. Seolah-olah si Frenti berada di tangan jenengan. Ya, kok sampai ada di Sawiara itu bagaimana? Saya tidak bodoh dan saya tidak akan membuat desa-desa lain hancur seperti kerajaan dan para rakyat-rakyat saya. Di situ saya berpikir bagaimana caranya agar tidak terjadi banyaknya korban yang akan berjatuhan. Saya membuat seolah-olah ada bayangan Frenti yang dilihat secara langsung oleh Verlinta dan memasuki hutan Sawiara. Saya tahu pasti kau memiliki pemikiran bahwasanya berarti saya menumbalkan desa Sawiara untuk dijadikan korban oleh Verlinta. Saya memiliki alasan mengenai hal itu. Di sisi lain, desa Sawiara yang tidak memiliki banyak penduduk dan juga tingkat kehamilan di desa Sawiara itu lebih sedikit dibanding desa-desa lainnya. Bisa saja saya melakukan hal itu kepada desamu, tapi korban yang akan berjatuhan itu akan lebih banyak. Kenapa Tuan Raja sendiri tidak bisa menanggulangi mengenai hal itu? Apa alasannya? Itulah kesulitan yang saya lakukan selama ini. Itulah kebuntuan yang saya temui sampai detik ini. Saya hanya bisa mengulur waktu sampai tiba waktunya nanti, di mana saya bisa menghentikan Kolojeka. Karena saya sudah pernah mencoba berbicara secara langsung dengan Verlinta, memberitahu sebenarnya bahwasanya Frenti itu ada pada genggaman penyihir agung ataupun Nyai Wendra. Namun Percuma saja. Verlinta dalam kendali mereka. Dan Verlinta sudah melakukan sumpah serapah perjanjian dengan Kolojeka. Dan perlu kau ketahui satu lagi. Yang hebat di sini, penyihir agung membuat Pangeran Javas jatuh cinta kepada Verlinta. Karena dengan kebuntuan-kebuntuan itu, di mana ada celah penyihir agung bisa memanfaatkan Verlinta untuk menghabisi seluruh kerajaan dari Bunisora untuk dijadikan pengikut Kolojeka. baik. Ada satu pertanyaan mungkin yang menurut saya masih menjanggal di hati saya. Penyihir agung atau Nyai Wendra tentunya sudah hebat.
kenapa harus mengatasnamakan Verlinta sebagai media untuk mencari pengikut? Ya, awalnya saya juga berpikir seperti itu. Akan tetapi, setelah saya menyelidiki, sebenarnya sudah banyak sekali makhluk-makhluk yang datang meminta bantuan terhadap Nyai Wendra. Dan Nyai Wendra membawa makhluk itu ke tempat Kolojegang. Namun, dari banyaknya makhluk yang meminta bantuan dari Nyai Wendra ataupun Kolojegang, ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yang ada di dalam diri Verlinta. Tapi rahasia besar dari Kolojegang ya. Benar sekali. Baik, masuk akal. Tapi mungkin bisa jadi si Verlinta bisa menjadi sebuah titisan yang sudah diincar sejak lama. Bisa jadi. Satu lagi. Ada keistimewaan tersendiri. Favorit. Apa? Ceput. Ini mohon maaf, ini tentang Kolojegang. Apa imbas terburuk ketika Kolojegang itu memiliki pengikut yang berjumlah banyak? Kehancuran di tanah ini. Berarti maling teriak maling. Tidak saatnya orang tertindas muncul ke permukaan. Alibi. Padahal dia sendiri yang akan menghancurkan. Kolojegang adalah sosok yang begitu kecil. Akal kura-kura. Kolojegang adalah makhluk yang benar-benar tidak memiliki rasa belas kasih kepada siapapun. Baiklah, jika memang itu informasi dari Tuan Raja Rangisora, untuk sementara ini, langkah apa yang kira-kira tepat yang harus kita jalani agar sedikit membendung lah. Minimalisir. Saya sudah mengamati kalian sejak lama. Dari awal kalian memasuki hutan Sawiara ini, saya selalu memperhatikan, mencari tahu mengenai kalian. Sampailah tiba waktunya saya menemui dirimu. Pada malam hari ini, saya tahu kalian memiliki hati yang baik. Kalian memiliki tujuan yang baik. Langkah yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita bisa menghentikan Kolojegang ataupun penyihir agung ini, dengan cara tidaknya ada banyak korban yang akan berjatuhan selain di desa Sawiara ini. Kita pindahkan lagi. Percuma jika kita memindahkan Verlinta ke desa lain, yang ada itu akan memperbesar masalah dan memperbesar peluang mereka mendapatkan banyak pengikut. Karena itu adalah salah satu ketakutan saya selama ini. Bagaimana jika di desa ini sudah habis para warganya? Pasti Verlinta berpikir Frenti sudah kabur dari desa ini. Baik. Terima kasih atas informasinya Tuan Rangisora. Tentunya dengan apa yang jenengan ceritakan itu membuat pandangan saya semakin luas. Dan insya Allah secepatnya saya akan mencari solusinya mengenai hal itu. Dan untuk kalian para manusia, berhati-hatilah. Kalian, saya pernah mencoba menghadapi Kolojegang, namun yang ada berlubanglah. Sampai tulang rusuk tidak. Ya paham. Jangan sampai niat baik kalian merusak dan menghancurkan diri kalian. Terima kasih Tuan Rangisora. Nanti apapun yang saya dapatkan nanti bisa saya sampaikan kepada Tuan Rangisora. Sebenarnya saya penasaran dengan sosok yang selalu mendampingimu.
itu eyang-eyang kita, leluhur-leluhur kita. Bangsa juga sama dengan bangsa jin golongannya. Saya melihat mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang lebih. Jika memang saya bisa bertemu dengan mereka semua, saya ingin berbicara panjang lebar, menceritakan hal kejadian yang sudah terjadi selama ini. Dengan yang Sarif mungkin. Ya. Nanti sama yang Sarif mungkin diperkenalkan dengan saya. Terima kasih atas izin darimu. Terima kasih kembali Tuhan. Kenalan yang. Baiklah. Saya mohon pamit. Sampai jumpa. Dan kesimpulan yang tarik kesimpulan Mas saya pentingnya mudeng apa enggak ini? Kok saya ini mudeng banget Mas. Iya, coba tes. Bro. Mas Kenan, dengan yang pinter ngomong Mas. Apa ha? Jadi kau yang lempar-lemparan sih? Baik teman-teman, kesimpulannya di sini adalah sebuah permainan. Permainan ini kayak monopoli. Lucu Mas. Di mana si Verlinta dibuat seolah-olah itu mencari sebuah target yang sedang dia cari, namun target yang sedang dia cari disembunyikan sama orang yang memerintahnya sendiri, Oleh tuannya. oleh tuannya sendiri. Buka gue. Mau sampai kapanpun juga tentunya si Verlinta tidak akan pernah bertemu dengan si Frenti. Dikatakan si Frenti itu sudah ada di tangannya Tuannya. penyihir Ageng itu sendiri. Nyai Wendra. Nyai Wendra. Kalau ini kaki Wendra. Wendra. Ngomong apa? Ibaratnya ini ya kayak tembelak di hidung, mau ke sana ya bau, sana ya bau. Padahal di sini, cuma ya analoginya pintar. Apa lah? Udah nyambung lah. Benar itu Marcel. Lah itu teman-teman. Namun karena dendam yang membara itu membutakan akal sehat dan kejernihan dalam berpikir. Sampai Verlinta itu tidak akan pernah menyadari, sekalipun kita sampaikan tidak akan pernah mau didengar. Karena energinya fokus ada di dendam sakit hatinya. Terus kalau yang ini Mas yang katanya itu spesial. Bisa jadi kenapa sih kalau Jegang itu memilih si Verlinta, karena mungkin si sosok Verlinta itu sendiri memiliki keistimewaan yang tidak kita ketahui. Iya, ya maklum lah. Tadinya kan dia makhluk yang baik-baik saja, tiba-tiba diterpa angin dendam. Mungkin ada keistimewaan. Tapi ngomong apa sih? Kamu kalau menghadapi itu jangan terlalu apa? Alah. Itu pulang-pulang bentuk mulai ruwet itu mau menggong jembut gue. Seperti itu sedulur. Jadi ya tolong tulis di kolom komentar, bantu berpikir. Ini selanjutnya lah. Berpikir, Ya. Nyuruh mudeng Saya ya. Mau nonton lah. Biasanya analisa penonton lebih Apa tajam. nonton di analisa aja nonton lah. Aku paham.